Flek hitam dan melasma. Kenapa serum mencerahkan sering gagal? Pasti kamu yang lagi dengerin ini sering rasa frustrasi kan? Udah habis jutaan rupiah beli berbagai macam serum brightening mahal, tapi noda gelap di wajah tetap aja membandel. Iya, itu kejadian klasik banget sih. Sering banget kasus kayak gini muncul. Nah makanya hari ini misi Deep Dive kita tuh ngebongkar panduan label skincare L33. Biar kamu tahu persis cara baca komposisi dan gak buang-buang uang lagi. Karena kan mitos gedenya tuh flek dan melasma bisa hilang instan cuma pakai serum whitening ya. Betul banget. Padahal ya, secara anatomi biologi kulit kita, hiperpigmentasi itu jauh lebih rumit dari sekedar noda di permukaan doang gitu. Berarti ini tuh kayak ibaratnya kita capek-capek ngepel lantai tiap hari, tapi atap rumah kita masih bocor deras ya. Nah, perumpamaan yang pas banget tuh. Nggak ada gunanya kan kalau sumber masalahnya nggak ditutup dulu. Atap bocor itu ibarat paparan sinar UV atau fluktuasi hormon kita. Yang mancing masalahnya ya. Iya, karena itu memicu pabrik warna di kulit kita, melanosit namanya, buat terus berproduksi tiada henti. Flek hitam kan biasanya murni akumulasi paparan sinar matahari bertahun-tahun tuh. Oh, oke. Terus kalau melasma gimana? Bedanya apa? Kalau melasma, yang bentuknya berupa bercak simetris agak lebar di pipi atau dahi, itu sangat dipengaruhi fluktuasi hormon. Dan kondisinya makin parah saat kena UV. Pantesan, skincare semahal apapun bakal kalah ya kalau pabrik warnanya terus-terusan distimulasi tanpa pelindung yang solid. Persis. Makanya pakai skincare mencerahkan tanpa sunscreen itu ya mustahil berhasil. Berarti sekarang coba deh kamu bayangin botol serum di meja rias kamu. Di depan kan pasti klaimnya gede-gede tuh, kayak mencerahkan dalam 7 hari gitu kan. Pasti gitu klaim depannya. Padahal rahasia sebenarnya justru ada di tulisan super kecil di belakang botolnya. Nah, berdasarkan panduan L33 ini, bahan aktif apa sih yang beneran harus kita cari di daftar komposisi? Kita tuh harus nyari bahan yang bisa bertindak sebagai pemadam pabrik melanin tadi ya. Kayak Sim White 377, Oke. terus tranexamic acid, niacinamide, atau alpha-arbutin. Bahan-bahan ini tuh udah punya bukti riset yang kuat banget. Berarti mereka nggak ngikis dari luar ya, tapi masuk ke dalam gitu. Betul. Mereka meresap masuk dan ibaratnya mematikan saklar di dalam sel melanositnya. Jadi secara perlahan bisa menekan produksi melanin. Masuk akal banget. Tapi ngomongin perlahan, kadang ada aja kan produk yang berani ngeklaim hilang permanen secara instan atau putih dalam semalam gitu. Curiga dong harusnya kita. Wah, itu sih harus sangat curiga. Tinggalin aja deh kalau nemu klaim instan kayak gitu. Bahaya ya emangnya. Bahaya banget. Soalnya produk nakal tuh sering menyelundupkan bahan keras kayak hydroquinone dalam dosis tinggi. Astaga. Iya, padahal hydroquinone ini efektif emang, tapi di Indonesia itu masuknya obat resep medis loh, bukan buat kosmetik bebas yang bisa dibeli sendiri. Wah, kalau dipakai sembarangan tanpa pengawasan dokter, efeknya gimana tuh? Justru bisa memicu okronosis. Itu tuh kondisi di mana kulit malah jadi biru kehitaman dan kerusakannya permanen. Aduh, ngeri banget ya. Jangan sampai deh wajah kita jadi bahan eksperimen krim berbahaya gitu. Makanya ekstra kritis itu wajib. Pastiin selalu ngecek legalitas BPOM ya. Pastinya, bentuk kodenya gampang kok dikenali. Selalu cari huruf NA, diikuti 11 digit angka. Nah, catat tuh, NA dan 11 angka. Kalau nggak ada, seberapapun menggiurkannya testimoni mereka, jangan pernah dioles ke kulitmu. Bener banget. Intinya mengatasi flek dan melasma tuh lari maraton, bukan lari sprint. Serum pencerahmu butuh waktu berbulan-bulan untuk nunjukin hasil. Dan wajib didampingi sunscreen pastinya ya. Tepat banget. Untuk proteksi yang memadai, gunakan SPF 30-50. Dan nggak cukup cuma dioles sekali pas pagi hari doang sebelum aktivitas kan. Mengingat iklim Indonesia ini panas dan lembab banget, kita gampang keringatan. Ya, keringat otomatis melunturkan sunscreen kita. Jadi wajib reapply atau dioles ulang tiap 2-3 jam. Oke. Tapi ada satu batasan penting nih dari LT3 yang harus kita ingat. Jangan pernah self-diagnose. Maksudnya mendiagnosis diri sendiri gitu. Ya, kalau kamu udah rutin pakai skincare yang tepat, rajin sunscreen, tapi melasma di wajah makin tebal, terus berulang, atau mulai sangat mengganggu, itu sinyal keras. Berarti harus stop bereksperimen sendiri ya? Betul. Segera konsultasikan ke dokter kulit atau SPDVE. Noda yang akarnya udah terlalu dalam tuh seringkali cuma bisa diatasi pakai treatment medis, kayak laser atau chemical peeling khusus.
Paham, jadi emang perawatan kulit yang cerdas itu tahu kapan ngandelin label produk dan kapan harus nyari bantuan ahli medis ya. Nah, sebagai penutup pembahasan hari ini, ada satu fakta menarik nih buat kamu renungkan. Apa tuh? Selama ini kan kita nyalahin matahari aja ya di luar sana, tapi riset terbaru nunjukin kalau paparan blue light atau cahaya biru dari layar gadget ternyata terbukti bisa memicu hiperpigmentasi juga loh. Wah, bener juga. Jadi pertanyaannya nih, udahkah kamu benar-benar melindungi kulitmu atau kamu justru ngerasa aman-aman aja saat rebahan seharian di dalam kamar sambil terus-terusan menatap layar HP?